Santai tapi berkelas, STY bungkam Toel terkait tanggapi kritik. Curhat di media, Justin Hubner bongkar kebusukan Cerezo Osaka. Duel punggawa Garuda di Malaysia batal terjadi. Undang perdebatan, media Korea Selatan tuduh PSSI ragukan STY. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Santai tapi berkelas, STY bungkam Toel terkait tanggapi kritik. Sintayong dan Bung Toel memang sering diperbincangkan seiring hal-hal yang terjadi dengan Timnas Indonesia. Namun keduanya menunjukkan sikap berbeda ketika mendapatkan kritikan. Bung Toel seolah menjelma sebagai sosok antagonis di tengah sedang diupayakannya prestasi Timnas Indonesia oleh PSSI dan Sintayong. Kerap sosok yang mengaku alumni Universitas Pajajaran tersebut melontarkan kritik keras buat Timnas Indonesia, termasuk banyaknya pemain naturalisasi di dalam skuad Garuda. Kritik intens yang diberikan itu pada akhirnya membentuk opini bahwa Bung Toel adalah pembenci Timnas Indonesia dan Sintayong. Kritik dianggap mayoritas publik hanya dalih dari maksud sesungguhnya dari ketidaksukaan Bung Toel pada Sintayong dan skuad Garuda. Alhasil, Bung Toel pun jadi sering mendapat kritik hingga ujaran kebencian yang ekstrim di media sosial. Menanggapi hal itu, Bung Toel membalas dengan pernyataan kontroversial lain. Bung Toel sempat menyebut kalau Sintayong memiliki buzzer yang dengan sengaja menyerang sang pengamat bola itu. Saya rasa Sintayong pasti sewa buzzer. Menurut saya agak aneh saja, setiap saya mengkritiknya selalu saja ada serangan balik ke saya, kata Bung Toel dalam podcast @Nalar TV. Berbeda dengan Bung Toel, sikap santai ditunjukkan oleh Sintayong saat mendapatkan badai kritik, khususnya dari Bung Toel sendiri. Hal ini diceritakan oleh penerjemah Sintayong Jong Sokso alias JJ di podcast Plus 26. Ia mengaku kerap memberitahukan ke Sintayong mengenai apa yang ramai di media. Sintayong pun disebut tidak memberikan tanggapan soal kritikan miring dari Bung Toel. Ia juga tidak kesal dan terus melanjutkan pekerjaannya untuk membuat Timnas Indonesia berprestasi. Tanggapan yang dilontarkan Coach Sintayong ini sangat menandakan bahwa ia adalah pelatih yang berkualitas yang mampu menyaring kritikan dari pihak luar sekalipun. Mungkin ini juga merupakan kunci dari perkembangan pesat Timnas Indonesia saat ini, di mana sang pelatih pun mengajarkan anak asuhnya untuk tetap santai ketika ada pihak yang mengkritik. Curhat di media, Justin Hubner bongkar kebusukan Cerezo Osaka. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, kembali menjadi sorotan media sosial setelah unggahan kontroversialnya di media sosial Instagram. Netizen ramai membahas komentarnya yang menyindir Cerezo Osaka karena jarang memberinya kesempatan bermain, bahkan dikabarkan akan melepasnya. Dalam unggahannya, Hubner menyebut, "Mereka cuma menggunakan saya untuk sosial." Sontak, unggahan itu langsung memicu reaksi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Sebab diketahui memang sejak Cerezo Osaka meminjam Hubner dari Wolverhampton, pengikut Instagram klub tersebut meningkat signifikan. Namun setelah unggahan kontroversial dari Hubner, jumlah pengikut Cerezo Osaka pun mengalami penurunan drastis dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, Hubner pun membuat heboh media sosial dengan mengkritik opini yang menyarankannya untuk berkarir di Eropa. Ia menulis, "Orang yang mengatakan bertahan di Eropa adalah bodoh." Tulisan itu pun juga menuai banyak tanggapan negatif di media sosial. Sebagian besar pendukungnya dari Indonesia mendorongnya untuk meraih karir di Eropa, menganggap bahwa latihan dan kompetisi di sana lebih baik. Namun ini bukan kali pertama Hubner membuat kontroversi di media sosial. Sebelumnya dia juga menyindir pemain diaspora yang ingin dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia setelah penampilan bagus dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun terlepas dari kontroversi yang ia buat, Justin Hubner merupakan pemain andalan yang selalu diturunkan Sintayong di setiap laga. Di laga berikutnya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, sayangnya ia harus absen dikarenakan akumulasi kartu kuning. Harapannya sebelum laga berikutnya, ia mampu menunjukkan kualitasnya bersama klub untuk persiapan membela Timnas Indonesia di matchday selanjutnya.
Duel punggawa Garuda di Malaysia batal terjadi. Pertemuan dua pemain timnas Indonesia di Liga Super Malaysia musim ini urung terwujud. Tepatnya ketika Johor Darul Takzim bertandang ke markas Sabah FC pada lanjutan pekan kelima Sabtu 13 Juli kemarin. Ada dua pemain skuad Garuda yang membela kedua tim tersebut, yaitu Jordi Amat dan Sadil Ramdhani. Jordi Amat dipercaya sebagai starter JDT pada malam itu. Dipercaya sebagai kapten JDT, dirinya tampil penuh mengawal lini pertahanan tim berjuluk Harimau Selatan tersebut. Sementara Sadil Ramdhani malah tidak nampak di skuad Sabah FC. Ternyata Sadil Ramdhani mengalami cedera sebelum laga tersebut. Duel yang berlangsung di Stadion Likas itu sukses dimenangi oleh Johor Darul Takzim. Jordi Amat dan kawan-kawan sukses memetik kemenangan 3-1 atas tuan rumah. Ya, JDT memang langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Sebenarnya Sabah FC sempat membuka harapan pada babak kedua melalui gol Gabriel Perez di menit ke-52 dari titik putih. Sayangnya tim tuan rumah gagal maksimalkan momentum tersebut. Hasil ini pun membuat Johor Darul Takzim mantap di puncak klasemen Liga Super Malaysia musim ini. Jordi Amat dan kawan-kawan mantap di puncak klasemen dengan catatan 15 poin dari 5 laga. Sementara Sabah FC masih tercatat di posisi keempat, dan hasil ini juga jadi kekalahan perdana Sabah FC di Liga Super Malaysia musim ini. Undang perdebatan, media Korea Selatan tuduh PSSI ragukan STY. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Sintayong akhirnya menandatangani perpanjangan kontrak di Timnas Indonesia hingga 3 tahun ke depan. Sintayong bahkan sempat diisukan masuk bursa transfer pelatih Timnas Korea Selatan, di mana hal itu tak hanya jadi pemberitaan besar di Indonesia, akan tetapi juga di Korea Selatan. Namanya pun kembali dibicarakan publik Korea Selatan usai menampilkan hasil impresif bersama skuad Garuda. Ya, perpanjangan kontrak Sintayong di Timnas Indonesia bahkan menjadi sorotan lagi di media Korea Selatan. Lantas, apa yang jadi sorotan media Korea terhadap perpanjangan kontrak itu? Tak lain dan tak bukan adalah target baru yang dibebankan kepada Sintayong. Jika banyak yang mengira Sintayong dituntut membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, lain halnya dengan media Korea Sportscan. Menurut media ini, PSSI dinilai cukup realistis karena tidak membebankan impian bermain di Piala Dunia 2026 kepada Sintayong. Sportscan merasa wajar jika PSSI hanya menargetkan Timnas Indonesia masuk 100 besar peringkat FIFA dalam kontrak baru. Mereka menilai bahwa PSSI sebenarnya tidak yakin dengan Sintayong bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Apalagi mengingat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berada di grup maut bersama lawan sulit. Memang secara peringkat, Timnas Indonesia menjadi yang terendah dan hal itu tidak bisa dipungkiri. Tak hanya perjuangan keras yang harus dikeluarkan, tetapi juga keberuntungan yang diharapkan menaungi skuad Garuda. Indonesia diharapkan bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 atau setidaknya mengamankan satu tempat di putaran keempat. Sehingga lebih realistis menetapkan target Timnas Indonesia masuk 100 besar peringkat FIFA dalam kurun waktu 4 tahun mendatang.